sih kita tahu sesuatu itu salah, tapi tetap kita lakuin karena rasanya enak. Hal sederhana kayak nunda kerjaan atau bahkan keputusan yang lebih besar dalam hidup. Nah, dari situ kita mulai bahas film Flight ini. Film ini tuh bukan cuma soal kecelakaan pesawat, tapi tentang pilihan antara kesenangan dan tanggung jawab. Dan di film ini juga kita akan lihat dua cara pandangan hidup yang saling bertabrakan. Yang pertama adalah hedonisme, yaitu hidup untuk mencari kesenangan. Dan yang kedua adalah eksistensialisme, yaitu hidup sebagai rangkaian pilihan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan di sini tuh menariknya adalah dua hal ini terjadi dalam satu karakter yang sama. Hedonisme sering dianggap sebagai hidup untuk senang-senang, tapi sebenarnya lebih dari itu. Ini adalah kondisi di mana kesenangan jadi prioritas utama, bahkan mengalahkan tanggung jawab dan nilai moral. Jadi, bukan cuma menikmati hidup, tapi sudah sampai titik apapun yang dilakukan asal terasa enak. Di adegan awal, kita melihat tokoh utama tetap minum alkohol dan menggunakan narkoba. Padahal sebelum bekerja, dia tahu bahwa dia akan menerbangkan pesawat dengan banyak penumpang. Di sini terlihat jelas dorongan hedonistis, dia sadar risikonya tapi tetap memilih kenikmatan. Ini jadi konflik besar karena kesenangan pribadi langsung berdampak kepada orang lain. Kalau kita lihat lebih dalam, kesenangan di sini bukan cuma untuk dinikmati, tapi juga untuk melarikan diri. Contohnya di adegan dia minum di kokpit atau saat pesta di rumah temannya. Itu bukan sekedar gaya hidup, tapi cara untuk menghindari tekanan dan masalah. Jadi sebenarnya yang dia kejar itu bukan bahagia, tapi lupa. Hal yang sama juga terlihat dari hubungannya dengan Nicole. Hubungan mereka bukan dibangun atas komitmen, tapi kebutuhan emosional. Mereka sama-sama saling rapuh dan saling mencari kenyamanan sesaat. Ini menunjukkan bahwa hedonisme juga bisa muncul dalam bentuk hubungan yang tidak sehat. Sekarang kita masuk ke eksistensialisme, khususnya menurut Soren Kierkegaard. Menurut Kierkegaard, hidup manusia itu selalu tentang pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensi yang harus kita tanggung sendiri. Karena itu, manusia sering merasa cemas karena sadar hidupnya ada di tangan sendiri. Kierkegaard membagi hidup manusia ke beberapa tahap. Salah satunya tahap estetis. Di tahap ini, seseorang hidup hanya untuk kesenangan dan menghindari rasa sakit. Dan ini sangat terlihat di awal film, di mana tokoh utama tidak memikirkan dampak dari tindakannya. Dia hanya fokus pada apa yang membuat merasa baik saat itu. Masalahnya, manusia tidak bisa terus hidup seperti itu tanpa konsekuensi. Kita lihat tokoh ini beberapa kali mencoba berubah, tapi selalu gagal dan kembali lagi. Disinilah muncul kecemasan eksistensial, perasaan gelisah karena tahu kita salah, tapi tetap harus memilih. Ini adalah konflik batin yang sangat manusiawi. Selanjutnya, dia masuk ke dalam kondisi despair atau keputusasaan menurut Kierkegaard. Ini bukan sekedar sedih, ini adalah kondisi ketika seseorang menolak menghadapi dirinya sendiri. Dia terus menyangkal, berbohong, dan meyakinkan dirinya bahwa dia baik-baik saja. Padahal dia sebenarnya tahu kebenarannya. Titik paling penting ada di adegan sidang. Di situ dia dihadapkan pada pilihan tetap berbohong dan aman atau jujur dan menghadapi konsekuensi. Dan ketika dia akhirnya memilih jujur, itu adalah momen perubahan besar. Menurut Kierkegaard, ini adalah tahap etis di mana seseorang mulai bertanggung jawab atas hidupnya. Ini juga menunjukkan keberanian untuk hidup secara autentik. Kalau dipikir-pikir, film ini bukan cuma tentang tokoh utama, tapi tentang kita semua. Karena dalam hidup, kita sering ada di posisi yang sama, memilih antara nyaman atau benar. Dan pertanyaannya, kalau kita di posisi itu, kita akan pilih yang mana? Dari film ini kita bisa lihat dua hal besar. Pertama, hedonisme, di mana kesenangan sesaat sering jadi prioritas tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Kedua, eksistensialisme, yang menekankan bahwa hidup itu penuh pilihan, dan setiap pilihan punya konsekuensi. Tokoh utama menunjukkan bahwa ketika kita terus lari dari tanggung jawab, konsekuensinya akan tetap datang. Tapi di saat yang sama, film ini juga menunjukkan bahwa selalu ada kesempatan untuk memilih dengan lebih jujur. Dan dari situlah muncul makna hidup yang lebih autentik. Jadi pada akhirnya film ini bukan hanya tentang benar atau salah, tapi tentang keberanian untuk menghadapi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat.
Semoga dari pembahasan ini kita bisa lebih sadar bahwa setiap keputusan sekecil apapun punya arti. Terima kasih atas perhatiannya.